Ya, saya terpaksa harus tutup perdebatan di segmen selanjutnya karena kalau misalkan saya teruskan mungkin nanti satu sama lain akan saling melempar isu begitu ya. Tapi menarik karena kalau saya tidak salah Pak Jeffrey dari Komisi 10 juga sudah sempat untuk mempertemukan keduanya begitu ya Pak Jeffrey ya. Tapi tetap tidak ada titik temu begitu. Begini. Belum ketemu. Kami di Komisi 10 poinnya bahwa setuju untuk pembenahan sepak bola iya. Iya. Itu pasti. Pembenahan sepak bola. Pembenahan sepak bola. Semua orang, semua bangsa khususnya Indonesia yang senang bola tidak ada kebanggaan dengan prestasi yang ada saat ini. Betul. Ya. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa berikanlah kesempatan dulu Pak Gatot lewat Pak Menteri. Berikan kesempatan kepada orang-orang yang terpilih pada saat itu. Janganlah pada saat itu baru terpilih saat itu kemudian langsung dipotong itu poinnya. Tapi memang kami sudah berusaha untuk mempertemukan. Poinnya adalah ada kemauan nggak dari masing-masing pihak. Itu poinnya. Siapapun itu. Saya koreksi. Kita mau. Sebentar dulu. Iya, kita Pak. siap. Jangan ada masing-masing pihak. Kita mau. Sudah koreksi ya. Itu bukan koreksi namanya. Memberi kabar, memberi info. Iya. Ada kemauan dari termasuk Pak Menteri. Pak Menteri juga mau. Pak Menteri ingatkan, saya sering ini Pak Gatot ini sebenarnya poin aja Pak. Dalam artinya beliau ini hanya membantu menjelaskan Pak Menteri. Kalau dalam hati saya Penting, kira Pak. Pak Gatot ini orang baik Pak, orang yang sahabat saya lama dan saya tahu itu beliau. Jadi poinnya lah sampaikan kepada Pak Menteri bahwa banyak orang yang sulit gara-gara SK beliau itu sebenarnya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang menangis gara-gara itu. Lembat. Jadi Bapak di DPR Legislatif sudah berusaha mempertemukan dan PSSI mau, Menporanya juga mau. Begini, kami bukan mau apa belum? Mau tapi belum. Tapi bukan. Poinnya begini. Kami dalam keputusan Raker mengharapkan mereka ada komunikasi dengan Ketua PSSI dengan Kalau Bapak panggil aja dua-duanya pakai surat. Kemudian yang datang itu ada yang beliau Pak Menteri ini bertemu dengan ketua yang lama. Oh ya. Jadi dia ada niat baik tapi menujunya ke itu yang pernah kita bahas waktu Sementara PSSI belum bisa ketua yang baru. PSSI dan punya alasan tersendiri beliau PSSI ini. bisa ketemu dengan Menpora ketemu dengan ketua PSSI yang lama. Sementara PSSI belum bisa ketemu dengan Menpora yang baru. Soalnya nggak di reshuffle, ya kan? Di situ persoalannya. Orang se-Indonesia. Bukan. Ketua PSSI kami sudah berulang-ulang kali. Dan itu kita memberikan support kepada beliau. Sampai terakhir waktu putusan PT UN. Dan saya kebetulan ikut jadi saksi di situ. Iya. Gimana Jamal? Alhamdulillah. Hakim nyebut nama anak begitu. Enggak. Bukan. Bagaimana Jamal? Putusannya bagaimana? Saya bilang petikannya baru digarap. Tapi yang saya dengar semua pertimbangan hakim, permohonan penggugat semua dikabulkan. Enggak semua dikabulkan. Enggak semua dikabulkan. Semua ditolak. Tunggu gimana Pak? Enggak semua dikabulkan. Yang mana yang tidak suka dikabulkan? bohong. Gitu. Duh, saya bertanggung jawab. Enggak. Saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Gimana kalau dari versi Pak Gatot? Oke, dari versi Pak Gatot. Jadi ada beberapa pertimbangan. No. Enggak bisa. Semua permohonan tergugat ditolak. Oke. Pak Gatot. Jadi saya tidak ingin memperdebatkan hukum. Saya sekarang ini cuman kan untuk menyalurkan. Bagaimana sesungguhnya? Saya maunya bola ini segera jalan. Rakyat tidak tahu itu keputusan PT UN dan sebagainya itu tidak tahu. Dia kepingin nonton bola ini kapan? Jangan Pak Gatot. Oke, ini yang perlu diluruskan. Silakan. Jadi hakim itu membuat pertimbangan bahwa pertimbangan apa yang dilakukan oleh penggugat dan apa yang diajukan oleh tergugat sebagainya. Kemudian yang diterima itu apa dan yang tidak diterima itu apa. Kalau dikatakan bahwa semua materi konten yang disampaikan penggugat diterima sepenuhnya itu salah. Ini perlu saya sampaikan. Satu. Sebentar. Sebenarnya kita nggak debatkan keputusan sekarang. Kita tidak debatkan Jamal saya minta berkata-kata, jangan cuma ketawa. Jangan Anda mesti bicara. Udah enggak ketawa. Jadi kita tidak untuk Rizka, izin. Saya enggak udah. Bentar. Kalau boleh ke DPR sebagai bagian dari TIF yang tadi disebut-sebut, ini
ada batas waktu nggak misalnya kalau saya di DPR kita mau segera supaya kasus ini selesai. misalnya kalau tidak terjadi pertemuan antara PSSI dengan Menpora, maka apa yang dilakukan DPR? Pertama sanksinya sudah ada. Kita waktu itu menolak untuk pertemuan dengan Raker dengan Menpora karena yang kita maksud adalah pertemuan dengan saudara Ketua PSSI baru. Tapi Sampai tanggal berapa nanti ini dibiarkan? ini kan baru habis selesai. Ini banyak salah paham DPR. Saya nggak sangka DPR sehebat ini. Luar biasa ya. Saya surprise dengan yang disampaikan oleh Jeffrey. Harus gitu DPR. Chief, saya kemarin di Metro bersama beliau. Ya. Dengan Piala Kemerdekaan, beliau mengatakan ini akan ada forum rekonsiliasi. Saya bilang, ayo cepat. Karena ini yang ditunggu rakyat. Kesempatan. Iya loh. Ya. Perintahnya itu yudikatif sudah, legislatif sudah, eksekutif separuh. Tunggu dulu. Apalagi yang ditunggu. Bentar, saya kasih tahu Pak Gatot dulu sekarang. Pak Gatot dari tadi belum selesai itu berklarifikasi. Ya, tadi sudah clear ya masalah pengadilan. Kemudian yang kedua masalah rekonsiliasi. Kami pun juga terbuka ya. Bahkan di berbagai media, berbagai media kami katakan, orang mengatakan, lupa Gatot ngapain banding? Nanti ujung-ujungnya kalau banding, kasasi, PK sebagai, oh nanti dulu. Kita somewhere, kita pun akan pengen ada rekonsiliasi. Kalau kemudian kepada DPR, kami pun juga tetap harus menghormati. Kami nggak mungkin kemudian yang namanya anggaran di hall dan sebagainya. Ini hanya masalah komunikasi. Kalau ditanya kapan ini, saudara saya yang tanyakan, ya kita pengennya secepat mungkin gitu. Lalu kalau sekarang ada Piala Kemerdekaan, karena yang tadi sudah diucapkan sendiri oleh Pak Jamal, yang dibutuhkan rakyat itu mereka, kata beliau loh, saya bukan kata saya, mereka nggak peduli dengan petun dan sebagainya. Oh nanti dulu, petun tetap, tetapi bola juga harus diaktifkan kembali, sudah diaktifkan. Kalau mereka mengatakan misalnya underestimate kayak gitu dan sebagainya, itu yang penting ada aktivitas. Betapa multiplier efeknya itu banyak banget karena bola. Baik. Ketawain Mal, ketawain. Ini yang dibuat ini turnamen. Tapi kan orang tidak tahu siapa yang main. Wasitnya dari mana. Apakah ini kalender dari federasi? Saya kasihan. Sedang dibekukan Loh, bilang federasi. bagaimana gitu. kalau Anda katakan dibekukan? Saya ada rakor KONI se-Indonesia. Kita diundang kok. Kemarin di Semarang sebagai salah satu cabur. Dibekukan bagaimana? Surat dari PT UN sudah jelas kok. SK-nya Pak Menteri itu ditunda sampai nanti pada saat keputusan inkrah. Di putusan selanya. Pak Jamal, boleh kasih kesempatan kepada saya untuk bicara terlebih dahulu? Kalau perlu tidak kita kasih. Kan rumah saya loh. Rakyat jelas yang ini loh. Supaya rakyat jelas. Paling dulu, paling. Pak, ini waktu Piala Kemerdekaan di Serang pembukaannya dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi. Ya artinya Presiden Jokowi sendiri merestui turnamen ini gitu loh. Dua hal, saya pernah mengurus PSSI sampai di FIFA bersama Effendi Ghazali dan beberapa kawan. Ya, FIFA juga ternyata. Kami pernah sampai di Zuri. Dua hal. Hal yang pertama bisa jadi presiden tidak tahu bahwa turnamen itu apa. Wah, dia tahu lah. Bisa jadi, bisa jadi, Be. Urusannya urusan mebel. Urusan mebel. Ini urusan mebel, Be. Sebentar. Boleh kembali dulu. Kebiasaan ngurus mebel dengan ngurus bola tentu bisa jadi tidak Ya, tahu. bahasa Inggrisnya begini, bahasa Inggrisnya presiden. Bisa jadi, Be. Pak Ustadz mundur. Bisa jadi presidennya tidak tahu bahwa Turnamen apa itu? PSSI itu tidak berdiri sendiri di Republik ini. Ya. Yang kedua, bisa jadi presiden tidak tahu bahwa apa itu turnamen. Ya. Dan pelaksanaan sepak bola seperti yang dibuka kemarin di Banten itu bisa jadi itu menjadi representasi dari persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Rakyat juga tidak tahu. Bisa jadi juga presiden tidak tahu karena mungkin presiden tidak mendapatkan informasi yang baik dan benar tentang PSSI, FIFA dan turnamen itu. Giliran saya cuma memperkuat yang apa dikatakan Bang Bali. Pak Presiden mengatakan harus lebih banyak kompetisi-kompetisi. Yang namanya kompetisi itu ada promosi degradasi. Kalau ini turnamen, berarti kan ada pemahaman yang tidak diberikan secara utuh kepada beliau. Rizka, jadi begini. Pak Jamal. Rizka, jadi Presiden. Jadi semuanya ini seharusnya presiden. Sebentar.
kita tidak boleh menyalahkan siapapun karena saya masih ingat minggu lalu Bang Ege kita sempat membahas masalah 2 turnamen ini dan sudah dijawab masing-masing bahwa ini adalah turnamen yang memang disetujui begitu oleh Bapak Presiden kedua-duanya ya. Nah, jadi gini, mengenai begini. Persoalan sepak bola dan persoalan turnamen dan persoalan PSSI bukan persoalan presiden itu setuju atau tidak. Ini organisasi dunia. Itu masalah. Baik. Gini pelan-pelan. Ini yang saya khawatir. Jangan-jangan presiden tidak tahu. Jadi yang pertama ya ini adalah wilayah federasi sedunia. Walaupun federasinya FIFA yang di dunia itu saya pernah ke sana. Dalam konteks ilmiah, ini memang lagi kacau juga. FIFA-nya. Kacau. Tuan, saya Pelan-pelan. Anda boleh katakan kacau, tapi 209 negara masih yang tetap tidak ada tunduk di dengan statuta hanya Republik ini. Ya, oke. Yang kedua kan kita lagi dibekukan. PSSI sebagai federasi dibekukan karena intervensi pemerintah. Jadi karena itu seharusnya untuk keluar dari untuk keluar dari pembekuan itu, maka intervensi dari pemerintah ini harus diakhiri. Pertanyaannya, semua pihak sedang menunggu supaya duduk bersama secepatnya. Kita melihat yang bisa memainkan peranan itu antara lain DPR. Tapi DPR juga jangan bilang pertemuan itu secepat mungkin. Secepat mungkin itu kapan? Habis Sioni langsung pertemuan? Boleh. Atau kapan? Ayo dong. Dia ada jadwal pembahasan. Dia ada jadwal pembahasan. Oke, kita kasih kesempatan kepada komisi tahu ke rakyat. Di posisi sama Mas Effendi. Enggak, kasih tahu ke rakyat, DPR kerjanya bukan hanya itu. DPR sudah enggak apa-apa. DPR itu sudah bekerja dengan baik. DPR sudah bekerja dengan baik. DPR sudah bekerja dengan baik. Ada Pak Gatot di sini yang selalu kadang-kadang jauh lebih dahsyat dari menterinya, tetapi artinya berusaha membela menterinya. Ada Pak Jamal yang menunggu-nunggu kapan rekonsiliasi, kasih sedikit harapan kepada rakyat. Karena kalau kita cuma nonton turnamen-turnamen ini, memang nggak seru kok turnamennya. Lagi pula nggak ada di seluruh dunia. Turnamen, terus ke SEA Games, Asian Games, Piala Dunia, nggak ada itu. Ayo, jalan keluar. Jadi memang kami berharap kedua belah pihak ini harus duduk bersama. Yang kami berikan kesempatan, berikan mereka ketemu duluan berdua. Jangan kita ikut di dalamnya. Makanya ada keputusan raker. Sebentar. Makanya ada keputusan raker. Sebentar dulu. Saya ngomong dulu. Jangan berharap. Anda wakil rakyat. Anda harus menjadwalkan sesegera mungkin. Sebentar Jamal. Keputusan kami Jamal. Keputusan kami. Berikan kesempatan kalian berdua bertemu. Itu keputusan rakyat. Kalian person atau organisasi maksudnya. Tapi Pak Jeffrey. Kemudian ternyata kalau itu tidak bisa, kita akan ambil jalan. Kapan ternyatanya? Ternyatanya kapan? Ada schedule-nya. Ada schedule-nya, Pak. Ya, Pak Gatot silakan. Oke, tapi sebelum saya jawab, tadi perlu saya luruskan apa yang disampaikan Bang Ngabalin ya. Kalau dikatakan Presiden tidak tahu PSSI statusnya seperti apa, itu adalah nonsen. Saya sendiri tanggal 25 Mei tahun 2015 itu ketemu langsung, ada Pak Imam dan saya dengan Pak Presiden langsung. Jadi Presiden itu tahu langsung, dijelasin PSSI itu seperti apa, statusnya seperti apa, kompetisi. Sampai keluar itu Pak Menteri mengatakan, Anda tahu sendiri Mas Gatot betapa pengetahuan Presiden itu tentang bola itu sudah dalam sekali. Nah siapa yang menjelaskan bola sangat tahu tentang PSSI sudah tahu. Jadi nggak benar kalau Presiden tidak tahu. Tidak ngerti. Ini perlu diklarkan. Karena ini ditonton oleh banyak orang ya. Kemudian yang kedua yang disampaikan, kita menghormati apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey, bahwasanya nanti kalau Pak Jeffrey seperti yang tempo hari waktu Komisi 10 menetapkan, ujungnya kan jadwal kan seperti yang disampaikan. Ya udah tetapkan, kami akan ngikutin. Ayo. Baik. Enggak, saya mau klarifikasi membela kawan saya yang bernama Mukhtar Ngabalin. Ya kan? Yang Mukhtar Ngabalin katakan jangan-jangan Presiden itu tidak tahu apa itu turnamen. Saya bela. Saya bilang Presiden ini bahasa Inggrisnya hebat. Masa kagak tahu turnamen? Iya. Jangan-jangan. Ada kata-kata Oke, berarti PR kita sekarang adalah tahu itu loh. Selesai dulu. PR kita sekarang adalah menunggu waktu yang diserahkan oleh Pak Jeffrey. Yang disampaikan tadi memang betul. Pada saat saya masih, karena pada saat memformulasikan keputusan untuk pertemuan tanggal 23 Juni, itu saya ada waktu itu. Saya diminta Pak Menteri. Ada kata-kata waktu itu ada pertemuan antara Menpora dengan PSSI. Nah mungkin untuk the next-nya, saya hanya titip kepada teman-teman, itu PSSI yang mana harus di-clearkan. Pak Gatot,
sebenarnya memang Baru saya tahu Kak, saya tahu sekarang. Effendi, yang penting kan niatnya. Iya. Niat kalau Enggak, sudah bukan. bentar dulu. Enggak. Kalau niatnya memang nggak mau ketemu saya tahu. memang susah. Saya tahu. Kan Jadi begitu. presidennya nggak tahu. Presidennya tahu soal sepak bola, tapi nggak tahu ketua PSSI yang mana. Itu. Oh, kalau itu tahu. Oh, Kalau tahu itu juga. tahu. Oke, Bapak-bapak, saya harus Kan udah tutup. jelas tadi pilihan Pak Gatot, besok Ya. muncullah siapa gitu. Mohon maaf, saya harus tutup untuk segmen yang kali ini, tapi tetap kita akan tunggu jadwal yang diberikan oleh DPR kira-kira kapan. Kalau diundang siap hadir ya. Harus. Secepatnya Pak. Bener dong, itu kan Ini diskusi sendiri. Ini hostnya di sini. Ini kalau sepak bola kasih kartu kuning nih. saya kira udah Kartu kuning. ditutup. Iya. Saya kira Kalau udah diundang ditutup. berarti sudah siap untuk hadir ya. Soalnya jangan pakai undangan. Ya. Per telepon pun. Oke. Baik personal yang ada di PSSI, kapan kita diundang, ya. siap setiap Udah, saat. udah. Enggak, tunggu dulu, ini masalah agama. Iya. Kasih tahu sama itu Menpora, dia kan anak santri, bukan anak sekolahan kayak saya. Iya. Bahwa dia mesti membedakan mana kaul jadid, ya kan? Mana kaul jadid, Satu kata-kata lagi. yang baru, kaul al-qadim. Nah, mana kaul kadim. Itu ketua PSSI yang profesor itu kaul kadim. Ya. Ya, Ada yang dia punya Yang ketua dulu, adalah kaul yang jadid. dulu. Jadi dia belajar lah. Kalau dia betul anak pesantren, ya kan? Iya, Dia iya. bukan anak sekolahan kayak saya anak UI. Iya. Anak UI Bang Ege. Maksudnya Pak Benny, kaul jadid, kaul gedim. Ya. Kaul jadid itu yang baru. Yang diundang yang kemarin itu gedim, sudah Lalu. sudah selesai. Oke, Begitu loh. baik. Saya harus tutup untuk segmen ini. Babe, tetap di sini ya Be ya, bersama kita ya Be ya. Kita masih ada kasus yang lain Be yang akan kita bahas. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir. Anda jangan kemana-mana pemirsa, Jusdopo akan kembali hadir lagi sesaat lagi. Tapi Iya. saya kalau mau Oh, nanya, sampai Bapak triliunan. pernah lapor KPK nggak? Sudah, Sudah. demo saya sampai membawa Masa. peti mati dan mayat 3.000. Sudah. Peti mati itu ada maaf ya, topengnya Trio Big Fish.